Musisi Ahmad Dhani didapuk menjadi juri ajang pencarian bakat The Icon setelah sekian lama absen dari bangku penjurian. Ahmad Dhani mengakui sebenarnya sudah tidak mau menjadi juri, namun karena ajang tersebut disiarkan di SCTV, ia mau menjadi saksi lahir bakat baru di industri musik. Hal ini dikatakan Ahmad Dhani ketika ditemui di SCTV Tower Senayan, Jakarta Pusat, Senin 5 April 2026. Pertama kali Dewa lahir 86 betul ya? Di bermusik, setuju nggak? Berkarir mulai 92. Oh, bukan pada saat Dewa 19 lahir. Tapi kan belum profesional. Oke deh, saya nggak mau berdebat pada yang saya tahu itu. Siap, 92 tuh. Jangan takut kan sampai. Oh iya, serius, emang lo nggak takut? Dan slow ya Dan. Enggak, detail itu penting, detail. Oke, 92 jadinya saya. Belum sampai 40 tahun, tapi cukup lama di industri musik Indonesia. Sekarang menjadi judges. Pengalaman Pak Ade sendiri melihat musisi, perjalanan musisi dari mungkin 0 sampai dengan menjadi seorang bintang, itu punya formula apa yang mungkin bisa dipelajari sama adik-adik peserta di Icon Indonesia, Pak Ade? Ini mau jawaban. Nomor satu sebenarnya sih rezeki ya, nomor satu. Itu kan nggak bisa dijelaskan secara akademis gitu kan. Oke. Rezeki, nomor satu rezeki sih. Setiap manusia punya rezekinya masing-masing. Aduh. Lebah jadi ngomong. Jadi peserta enggak, dia. menurut Adit kan tergantung amal ibadah. Enggak tergantung amal ibadah. Ada juga, ada dong. Desta tuh nggak ada amalnya. Betul juga. Gak usah bawa gua, ngomong-ngomong aja. Orang. Tapi udah mulai puasa katanya. Udah mulai puasa katanya. Jadi nggak ada hubungannya dengan amal ibadah. Rezeki aja itu. Rezeki. Jadi saya banyak melihat ada yang memang penyanyi yang suaranya bagus banget, tapi rezekinya kurang. Oke. Ada penyanyi yang suaranya biasa, tapi rezekinya masa ampun. Ada yang dua-duanya. Oke. Gitu. Jadi kalau ngomongin rezeki, Usaha itu udah dari awal. Dari awal dia memang punya kekuatan yang baik untuk menjadi apa yang diimpikan. Oke. Ya, dia pengen jadi penyanyi baik, penyanyi terkenal. Nah itu menjadi rezekinya dia suatu saat yang baik karena dia punya kekuatan mental yang kuat gitu. bicara rezeki buat mereka sendiri sudah rezeki. Ada Pak Ade sini jadi judges, rezeki dong. Kenapa masih mau untuk jadi judges? Sudah bukan seniornya, juga legend, masih mau menjadi the judges di The Icon Indonesia? Gak tahu nih Maria nih. Boleh nggak jujur banget ya? Dipaksain sama Maria. Sebenarnya saya udah agak males sih sebenarnya. Terus kenapa mau? Jangan ngomong honor ya, please. Enggak, Maria tuh yang maksain tuh. Kasihan Ibu Maria udah mengharapkan jawaban seperti apa. Tapi Sebenarnya ya bayangin aja, saya udah 10 tahun terakhir jadi juri. Oke. Terakhir kan di TV sebelah tuh. Tapi enjoy kan biasanya kan? Gak usah disebut juga dong. TV apa mas? Gak usah. Ini apa sih lo? Hei, gue masih punya karir nih. Yang katanya Maria ratingnya udah mulai turun kan? Kurang ajar Maria. Salah nih terus nanti. Kenapa masih mau? Masih enjoy. Saya melihat kalau nonton Pak Ade ngomentarin orang, karena punya komentar-komentar yang mungkin tidak musisi lain punya. Jadi begini, saya sendiri gak yakin tuh, saya masih bisa gak ya jadi juri ya? Udah 10 tahun loh saya. Bisa. Hah? Yakin bisa Pak Ade? Udah 10 tahun saya gak juri. Mungkin ada yang lupa-lupa dikit ya mungkin ya. Enaknya kalau legendnya bisa nggak? Bisa nggak ya? Udah bisa gitu. Kalau yang lain setengah-setengah bilang gitu langsung di-cut itu. Tapi masih semangat dong untuk di Icon Indonesia Pak Ade. Semangat gitu. Kan ada Mami Titi juga. For the old time sake. For the old time sake, tepuk tangan buat Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Ya agak grogi juga kan, udah lama enggak perlu akselerasi dikit. Cuman yang saya pastikan terjadi adalah saya pasti akan menjadi juri paling jujur. Kalau nggak enak ya saya bilang nggak enak. Ada tapi kembali lagi jadi juri kok mungkin selain itu ada honor, ada maksud lain ya dari kenapa pengen? Ada cuma honor aja. Kenapa Pak? Nggak ada. Bukan sebagai tanggung jawab musisi untuk melahirkan generasi next musician gitu enggak? Ya itu juga bagian dari itulah, semuanya lah. Tapi mungkin Pak Ade sendiri melihat The Icon Indonesia ini apa dia seperti apa?
Ya bagus lah, ini kan produk lokal ya. Kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, ikon ini Indonesia ini produk-produk dalam negeri. Pak De tadi yang dari Jawa Timur cuma dari Malang, Pak De. Makanya itu saya juga menyesal juga Surabaya nggak ada. Kenapa Surabaya nggak ada? Next saya bikin ini sendiri aja. Surabaya. Ya, bikin audisi Surabaya sendiri khusus. Tapi Pak De sendiri menjadi juri di The Icon ini apa sih yang kalau dari kacamata Pak De yang melihat dari para peserta sendiri nanti? Saya belum lihat, tapi saya akan sejujur-jujurnya nanti. Nah, misalnya kurang, tidak ya segera menyingkir di episode pertama. Mungkin ada debat sama judges lainnya juga mungkin. Ya kalau ada sesuatu yang perlu didebatkan, ya debat. Kalau enggak ya enggak. Kan nggak bisa dipaksakan begitu. Selain suara bagus yang dicari apa lagi sih Pak De? Justru itu menurut saya sebenarnya di Icon itu tidak bersuara bagus. Jadi karena saya nggak ikut, tadi seperti saya tadi ngomong di depan, saya kan nggak ikut dari awal ya. Jadi harusnya di Icon itu tidak harus bersuara bagus. Yang penting dia ikonik. Banyak penyanyi luar negeri yang suaranya nggak bagus, tapi ikonik banget. Itu harusnya itu yang membedakan antara di Icon dengan harusnya ya dengan nama Icon itu harusnya berbeda dari ajang audisi yang lain. Ya salah satu contoh yang sebutkan tadi penyanyi yang nggak terlalu bagus nyanyinya tapi ikonik banget ya Mick Jagger. Nomor 2 lagi Billy Corgan. Itu jauh dari bagus suaranya. Kalau mereka berdua suruh nyanyi lagunya Queen ya nggak bisa gitu. Tapi kan usia muda segini Pak De melihatnya seperti apa Pak De? Ya kan bisa kelihatan gitu, orang karakter itu bisa kelihatan dari usia muda. Nggak mungkin terbentuk setelah di usia 21, itu agak sulit. Dari muda emang sudah mulai terbentuk gitu. Pak De kan sebagai orang yang berpengalaman nyari bakat dari 90-an, 2000-an, sekarang momennya Gen Z, menilai bakat-bakat Gen Z sekarang gimana Pak? Ya yang saya lihat ya harusnya ya berbeda dari penyanyi sebelumnya ya. Harusnya bagus. Mudah-mudahan nggak ada lagi penyanyi seperti Judika cara nyanyinya gitu ya, atau seperti yang lain-lain gitu. Karena ya itu udah Judika gitu, jangan ada Judika lain, jangan ada Arman Maulana lain gitu, jangan ada Ariel lain gitu. Nggak mungkin kalau ada penyanyi seperti Ariel udah langsung saya coret gitu, karena udah cukup Ariel. Ikonnya ya Ariel, nggak boleh ada next Ariel gitu, karena ini judulnya Icon. Harus ada baru bener gitu, sesuai namanya di Icon. Ya, thank you. Jangan lupa subscribe ya.